Hai semuanya, di sini kita akan mempelajari pengaruh air terhadap tumbuhan. Saya Sinti Angelina Bruce Miring, NIM 1950746. Nah, apa itu air? Air merupakan regen dalam tumbuh tanaman, yaitu proses fotosintesis. Air merupakan pelarut substansi pada berbagai hal reaksi kimia. Air digunakan untuk memelihara tekanan turgo. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, ternyata tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan bentuk titik-titik air. Proses tersebut dinamakan kondensasi. Lalu, angin membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Nah, lalu air juga akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Sekarang kita akan masuk ke fungsi air bagi tumbuhan. Air juga memiliki fungsi penting bagi tumbuhan yang ada di muka bumi. Bahkan kalau tumbuhan tidak mendapatkan air yang cukup, hal ini bisa membuat tumbuhan mati. Fungsi air bagi tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu proses fotosintesis. Yang kedua, air menjadi sumber kehidupan bagi tumbuhan. Yang ketiga, menjadi pengangkut zat hara dan nutrisi dari tanah ke tumbuhan. Air menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Bahan yang diangkat dapat berupa bahan mineral dari dalam tanah, bahan-bahan organik hasil fotosintesa, dan bahan olahan sel lainnya. Yang keempat, sebagai pendorong proses respirasi dan penggerakan tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Yang terakhir, kita akan masuk faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air pada tanaman. Yang pertama, topografi. Untuk lahan yang miring membutuhkan air yang lebih banyak daripada yang datar karena air akan lebih cepat mengalir menjadi aliran permukaan dan hanya sedikit mengalami infiltrasi. Yang kedua, hidrologi. Makin banyak curah hujan, makin sedikit kebutuhan air tanaman. Hal ini dikarenakan hujan efektif menjadi besar. Yang ketiga, klimatologi. Tanaman tidak dapat bertahan dalam cuaca buruk. Yang keempat, tekstur tanah. Tanah yang baik untuk usaha petani yaitu bersifat produktivitas dan subur. Thank you for watching. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Ekologi Tumbuhan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys.